Hai semuanya, bertemu lagi dengan saluran Nusantara Pintar. Banyak di antara kalian pasti telah mendengar kabar tentang adanya tanaman predator pemangsa hewan. Meski begitu, belum banyak yang tahu apa saja jenisnya. Buat kalian para pecinta tanaman, video Nusantara Pintar kali ini harus disimak dengan baik-baik ya, karena kita akan membahas tanaman-tanaman predator paling keren di dunia. Menurut berbagai laporan, ada lebih dari 600 spesies tanaman pemangsa loh. Wah, biasanya tanaman pemangsa ini berevolusi dari tanaman normal. Namun karena adanya fenomena kekurangan nutrisi yang membuat menurunnya energi, maka mereka jadi memangsa serangga untuk menggantikan elemen dan nutrisi tubuhnya yang hilang. Masing-masing tanaman punya perangkap licik sendiri untuk menangkap hewan kecil tanpa curiga. Nah, apa sajakah tanaman-tanaman karnivora ini? Yuk langsung saja simak 10 tanaman predator pemangsa hewan paling keren di dunia. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik like and subscribe serta aktifin notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik serta hiburan yang menyenangkan. Are you ready? Check it out! Like a Hellcat. Yang pertama adalah Sarracenia. Tanaman cerah ini bernama Sarracenia, dikenal sebagai tanaman pemangsa serangga. Habitatnya di rawa-rawa di Amerika Utara dan Tenggara Amerika Selatan. Sarracenia punya bunga-bunga yang cerah, dedaunan hijau dengan alur kapiler menyerupai daun amplop. Bunganya memiliki nektar yang manis sekali sehingga memancing serangga datang ke perangkapnya. Tanaman Sarracenia dibekali bulu halus yang memungkinkan serangga hanya bergerak terbatas. Daunnya cenderung berbentuk corong dengan benjolan menyerupai kaki yang mencegah air hujan masuk ke dalam pusat bunga yang merupakan perangkap. Jus nektar Sarracenia sangat kental dan super kuat untuk membuat serangga tenggelam dan tidak bisa lepas lagi. Serangga akan larut dalam jus manis ini, yang mana nantinya tanaman Sarracenia akan menyerap kandungan nitrogen, kalsium, magnesium, dan nutrisi lainnya dalam tubuh serangga. Wah, horor banget ya bunga si cantik Sarracenia ini. Selanjutnya adalah Nepenthes. Nepenthes atau Picter tropis adalah tanaman karnivora yang mendiami hutan tropis, Cina, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Ada 80 spesies tanaman ini dalam beragam ciri khas tersendiri seperti bersemak atau daun berbentuk tertentu seperti kendi. Para peneliti sering mendapati monyet minum air hujan yang tertampung dalam tanaman Nepenthes. Kalau dilihat dari gambarnya, tanaman ini besar seperti bisa menangkap hewan seukuran tikus, katak, bahkan burung-burung kecil. Tapi untungnya Nepenthes hanya memakan serangga. Ia menangkap serangga dalam dinding bunganya yang menghasilkan nektar dan lilin yang lengket. Serangga apapun yang mencium bau nektar pada masuk perangkap, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sungguh korban tenggelam ke liang tanaman predator yang naas. Nomor 3 adalah Biblis. Tanaman predator mengerikan berikutnya adalah Biblis. Dari namanya saja sudah kayak penculik ya, tapi penampilannya cukup tampan untuk dikatakan pembunuh hewan. Biblis hidup di semak rendah di Australia Utara dan Papua Nugini bagian selatan, serta beberapa wilayah paling barat Australia. Dikenal juga dengan nama tanaman pelangi karena punya penampilan yang cocok dengan dedaunan yang cerah. Cabang-cabang Biblis dipenuhi dengan daun panjang yang sempit dengan permukaan daun yang mengeluarkan kelenjar yang rekat seperti lem. Inilah substansi dan enzim pencernaan yang digunakan untuk menjebak mangsanya. Para serangga dan hewan kecil seringkali masuk ke perangkap Biblis ini. Suku aborigin Australia percaya bahwa daun ini punya kemampuan memakan manusia. Tapi ini hanyalah mitos dan kisah horor tanpa bukti. Faktanya, orang aborigin justru menggunakan daun biblis sebagai sumber lem alami.
Selanjutnya adalah Kenlisia. Tanaman predator Kenlisia biasanya hidup di lahan basah. Inilah rumput kecil dengan bunga kuning yang penuh kamuflase. Kenlisia menjadi salah satu tanaman predator yang sangat mematikan karena perangkapnya mirip capit kepiting saja. Apapun yang sudah dimangsa olehnya, jangan harap bisa keluar dari sana. Tanaman ini memiliki dua macam tipe daun yang berbeda. Pertama, daun yang di permukaan tanah digunakan untuk bernafas. Kedua adalah daun yang terpendam di dalam tanah yang digunakan sebagai perangkap. Daun yang terpendam di dalam tanah ini juga sekaligus menyimpan akar yang digunakan untuk menyerap air dan merekatkan tanaman ke dalam tanah sehingga tidak goyah. Tanah berbentuk seperti tabung kosong bagaikan mikroba spiral dan organisme kecil masuk ke sini. Bisa jadi bersama aliran air. Dan mereka tidak pernah bisa keluar dari sana. Selanjutnya adalah Darlingtonia californica. Darlingtonia californica adalah tanaman langka yang sulit ditemukan. Ia menjadi spesimen terakhir yang ditemukan dari genus Darlingtonia. Tumbuhan predator ini tumbuh di negara utara California dan Oregon. Tanaman yang nampak seperti ular kobra ini hidup di rawa-rawa. Dia seolah-olah siap menerkam siapa saja yang datang. Karena bentuknya yang mirip kobra ini, Darlingtonia memiliki julukan bunga lili kobra. Tanaman ini memangsa serangga dan tidak pernah berniat melepas siapapun yang sudah kadung masuk ke perutnya. Ih, serem banget deh. Selanjutnya adalah Utricularia. Tanaman pemangsa selanjutnya dikenal dengan nama bangsal Phalida. Tumbuhan predator yang ditemukan dalam genangan air ini berasal dari genus Bladderwort yang mencakup 220 spesies lainnya yang tersebar luas. Utricularia berburu serangga dan krustasea kecil untuk bertahan hidup. Ini adalah satu-satunya tanaman pemangsa yang menggunakan perangkap berupa gelembung-gelembung di dalam air bersama dengan daun-daun dan bunganya. Intinya bagian tubuhnya memang bisa menjadi penangkap mangsa yang baik. Tapi sayangnya memang Utricularia hanya mampu menangkap mangsa kecil seperti protozoa. Gelembung-gelembung menjadi tanda dari ditangkapnya mangsa. Gelembung ini muncul setelah serangga yang dimangsa masuk melalui pintu dan menyentuh bulu tanaman. Selanjutnya adalah Drosera. Drosera atau sunjo merupakan jenis tanaman yang berkerabat dengan 130 spesies lainnya. Tanaman ini dikenali literatur sains sebagai tumbuhan yang mekar di musim panas. Dikenali pula dengan ciri berupa bunga kecil putih, seonggok bunga tunggal yang tumbuh sendirian. Tapi ciri paling utama sebetulnya adalah karakternya sebagai bunga rumput iblis pelahap serangga. Daunnya berbulu terbaring di tanah. Dari bulu-bulu daun ini keluar cairan yang mirip jus, namun mengandung lem perekat yang sangat berbahaya bagi serangga yang kebetulan hinggap. Sebagaimana tanaman predator lainnya, memang enzim cairan ini amat memikat serangga buat datang duduk-duduk mencari nektar. Tapi ternyata ini cuma jebakan. Enzim cairan ini berfungsi untuk melarutkan makanan, jadi serangga yang dimangsa pun ikut larut, tidak bisa lepas dari perangkap Drosera. Spesies Drosera yang punya ukuran tubuh besar bahkan bisa menangkap katak kecil dan burung kecil yang tidak waspada terhadap jebakan cantiknya ini. Selanjutnya adalah Pinguicula. Tumbuhan predator yang ke-8 ini adalah Pinguicula. Penampilan tanaman ini seperti sekuntum bunga mawar dengan daun yang lebar dan meruncing di ujungnya ditutup dengan lem seperti minyak. Mekar saat mulai mendekati batangnya dengan bunga warna ungu muncul dari pusat kuntumnya. Proses bagaimana serangga bisa termakan predator ini sama dengan pada umumnya, yaitu
Para serangga tertarik berburu nektar yang menghempaskan aroma enak. Cairan perangkap ini menempel pada lemak daun. Setelah serangga menempel, mineral dan vitamin yang terkandung dalam tubuh serangga akan diserap oleh tanaman. Kemudian barulah daun yang mengatup akan terbuka dan menunggu tamu baru. Jahat banget ya tanaman cantik ini. By the way, di dunia ini ada sekitar 80 spesies tanaman Pinguicula loh. Mereka tersebar di Amerika, Eropa, dan Asia. Selanjutnya adalah Aldrovanda vesiculosa. Tidak diragukan lagi, Aldrovanda vesiculosa juga adalah tanaman pemangsa yang menakutkan. Ia jenis tanaman akuatik yang menggunakan batangnya yang mengambang bebas di air mencapai 6 hingga 11 cm. Panjang daun perangkapnya mencapai 2-3 mm. Tumbuh dalam 5-9 ikal di tengah batang perangkap, melekat pada ruang udara antara batang yang memungkinkan tanaman mengapung. Tumbuhan Aldrovanda vesiculosa bisa tumbuh cepat hingga 9 mm per hari ini akan dengan cepat menghasilkan ikal daun pula. Dalam jangka waktu ketika menunggu masa mekar tanaman di satu ujung, secara bertahap di ujung lainnya akan mati. Perangkap tanaman terdiri dari 2 lubang yang diarahkan keluar dan tertutup oleh bulu tipis yang memungkinkan buat menutupi tubuh mangsa. Tentu, mangsa akan mati hanya dalam beberapa detik saja. Dan yang terakhir adalah Dionaea muscipula. Inilah Dionaea muscipula, satu-satunya tanaman predator yang bisa menunjukkan pada kita bagaimana aksinya secara live. Tanpa menggunakan peralatan apapun, daunnya terlihat seperti mulut dari monster misterius. Ketika daun membuka dan mencaplok tubuh mangsa, maka sang mangsa tidak bisa keluar lagi dari sana. Sepertinya tanaman ini punya pikiran tersendiri. Ia punya insting yang tajam untuk membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang tidak bisa dimakan olehnya tidak bakalan dicaplok. Jadi kita tidak bisa iseng nih ngerjain Dionaea muscipula. Misalnya dengan melemparkan kacang atau pilus, dia tidak bakal menganga. Tapi mulutnya bakal terbuka kok setelah setengah jam berlalu. Sedangkan serangga yang terjebak di mulutnya akan tetap tertutup lendir di dalam mulutnya selama berminggu-minggu hingga tubuhnya seutuhnya mencair dan lenyap karena dicerna. Monster tumbuhan ini hidup di daerah beriklim lembab di kawasan Samudra Atlantik. Meski begitu, tanaman nyentrik ini bisa kita beli kok di toko bunga. Tanaman ini bagus sekali buat mengusir serangga-serangga nakal yang seliweran di dalam rumah kita. Seperti nyamuk dan wabah laron sepertinya bisa memangsanya. Dan itu tadi 10 tanaman predator mangsa hewan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like and subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih dan see you next time.